Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bersyukur kita bisa berjumpa hari ini, kurang lebih 2 minggu saat tidak bersama-sama untuk menayangkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tapi pagi hari ini, para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, marilah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita muliakan Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Oh, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Oh. Bapa surgawi, kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami. Berkati umat-Mu, pemirsa, pendengar, jemaat-Mu di mana saja Anda berada. Biar Engkau bertambah-tambah, hamba berkurang-kurang. Nama-Mu dimuliakan. Hamba akan menyampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya, umat-umat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, para kudus, pemirsa, pendengar di mana saja Anda berada. Pagi hari ini kita akan datang dalam firman Tuhan yang bertema Bersama Tuhan Ceriakan Harimu. Bersama Tuhan Ceriakan Harimu, yang saya angkat dari Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu pemirsa, pendengar, cuma Tuhan di mana saja Anda berada. Dalam dunia medis dikatakan bahwa kegembiraan adalah salah satu kondisi emosi positif. Ya, jadi kegembiraan kita, sukacita kita adalah salah satu kondisi emosi positif. Berarti itu terbaik bagi kita. Nah, biasanya orang yang dalam keadaan gembira akan mengalami peningkatan hormon endorfin dan oksitosin. Iya, endorfin dan oksitosin. Dan dua bagian ini bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Iya. Jadi hormon ini berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Oleh karena itu, orang yang sehat tidak akan mudah sakit. Mereka yang sakit akan segera sembuh. Haleluya. Jadi dalam penelitian juga membuktikan orang yang bergembira akan lebih sehat dan berumur lebih panjang. Jadi orang yang selalu gembira, selalu sukacita, dia akan selalu sehat dan mencapai umur yang panjang. Ya. Dalam versi-versi Alkitab yang lain, Alkitab bagian versi yang lain dalam Amsal 17:22, di situ juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur dan pikiran yang ceria menyembuhkan atau memberikan kesembuhan.
Jadi ternyata hati yang gembira dan pikiran yang ceria, pikiran yang positif, penuh sukacita bisa menjadi obat yang mujarab dan menyembuhkan kita. Nah, karena itulah kita harus selalu punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jemaat-jemaat Tuhan, yang pertama di sini kita harus melihat bahwa dengan hati yang gembira, bagian yang pertama, dengan hati yang gembira, iman kita akan semakin kuat karena kita memiliki sukacita yang sumbernya dari Allah. Haleluya. Jadi dengan hati yang gembira, iman kita akan semakin kuat karena kita memiliki sukacita dari Allah. Waktu kita bersukacita secara pribadi, secara kemanusiaan kita, tanpa intervensi campur tangan Allah saja, kita sehat dan umur panjang. Apalagi kita tinggal di dalam Tuhan, hidup ditebus oleh darah Yesus, hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita memiliki hati yang penuh sukacita karena roh yang besar itu dalam kita. Iman kita akan semakin kuat, dan kita akan memiliki sukacita Allah yang terus melimpah-limpah. Sebaliknya, jika iman kita kuat, maka selanjutnya, jika iman kita kuat, maka hati kita pun akan lebih mudah untuk bergembira, mengucap syukur, dan segala bagian itu kita lakukan karena kita memiliki sukacita yang sumbernya dari Allah. Jadi kedua kondisi ini saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ya. Mazmur pasal 37 ayat 4 itu mengatakan, bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah. Bahkan Mazmur yang lain berkata, hai hatiku jangan gundah gulana, bersukacitalah, bangkitlah. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu pemirsa pendengar jemaat Tuhan, kita harus bergembira karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita harus bergembira karena Tuhan melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Terutama Dia telah menebus kita dan menjadikan kita miliknya. Bahkan di dalam saat-saat yang sulit sekalipun, kita harus tetap bergembira. Bahkan kita diberi kemampuan untuk bergembira. Kita diberi kemampuan untuk bergembira, bersukacita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Jadi memang kita harus bersukacita. Orang bertanya mengapa? Mengapa kita harus bersukacita? Karena dengan bersukacita hati kita akan tetap terjaga dalam kondisi yang baik, sehingga pikiran dan perkataan kita pun akan positif. Kita selalu mengucap syukur. Kita sangat dijauhkan dari negative thinking. Puji Tuhan. Bagian yang kedua, kalau tadi pertama dengan hati yang gembira, iman kita akan semakin kuat. Yang kedua, hati yang gembira itu, di situ katakan orang-orang yang seperti demikian, mereka selalu bernyanyi dan memuji Tuhan. Karena itu adalah cara untuk menggembirakan hati. Dan itu adalah cara untuk memuaskan Tuhan. Dan Tuhan memberi sukacita itu di dalam hidup kita. Jadi kalau mau terus sukacita dalam kesulitan, dalam masalah problema hidup kita, kita harus terus bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita sedang menaruh Tuhan di takhta hati kita. Jadi bernyanyi memuji Tuhan itu adalah cara untuk kita menggembirakan hati kita. Selalu sukacita. Jadi ketika kita merasa putus asa, hampir hilang harapan, tidak ada lagi semangat, maka teruslah memuji Tuhan. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan, muliakan Dia, agungkan Dia. Ayat-ayat firman Tuhan begitu jelas bagi kita, menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus bergembira di dalam Dia. Efesus pasal 5 ayat 19, kalau kita lihat bersama-sama di sini, apa kata firman Tuhan bagi kita? Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 5 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata begini. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi
Kita diajak untuk selalu berkata-kata kepada seorang yang lain dengan mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersorak, bersukacita, mengucap syukur. Itulah yang akan membawa kita bebas dari keputusasaan, dari bagian-bagian kehidupan yang membuat kita terperangkap oleh jerat maut. Jadi mari kita belajar tetap bergembira dalam segala keadaan, sehingga orang-orang di sekeliling kita juga bisa merasakan hal yang positif yang dari sorga. Orang-orang itu bisa merasakan hal-hal yang positif dari hidup kita. Kita membagikan itu kehidupan yang penuh sukacita, kegembiraan. Jadi kesulitan akan selalu ada, masalah akan terus datang, tapi dalam semuanya itu tetaplah memuji Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang mampu menyembuhkan gundah gulana hati kita, yang mampu menyembuhkan rasa stres, depresi, yang mampu menyembuhkan sakit jiwa kita, sakit pikiran kita. Terus memuji Dia, menyembah Dia, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Bagian yang ketiga, yang terakhir, bersama Tuhan ceriakan harimu. Bagian yang ketiga di sini bahwa prinsip kekristenan yang sejati adalah membuka kepada semua orang suatu sumber kebahagiaan yang tak terbatas. Jadi prinsip-prinsip kekristenan yang sejati itu membuka kepada semua orang suatu sumber kebahagiaan yang tak terbatas. Oleh sebab itu Yesus mengajak, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia membuka tangan bagi kita. Pagi hari ini, apakah kesusahanmu? Apakah kesulitan hidupmu? Apa persoalanmu? Apakah sakit penyakitmu? Kekristenan yang sejati akan membuka kepada semua orang suatu sumber kebahagiaan yang tak terbatas lewat Putra Allah, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia bagi kita. Jadi saya ingin mengajak kita semua, pilih Kristus, tinggal di dalam Yesus. Ada sumber kebahagiaan yang tak terbatas. Ada sumber sukacita yang tak terbatas. Dan itulah obat yang manjur. Alkitab, itulah yang menceriakan wajahmu. Itulah yang menyembuhkan tulang-tulangmu yang lemah, menyembuhkan tulang-tulangmu yang sakit. Dia menyembuhkan. Jadi hari ini, hidupkanlah pikiran yang penuh damai. Hidupkan. Seperti Raja Daud berkata, hai jiwaku, jangan gundah gulana, bangkitlah, bersukacitalah. Hidupkanlah pikiranmu yang penuh damai hari ini. Hidupkanlah pikiranmu yang penuh sukacita. Hidupkanlah pikiranmu yang penuh pengharapan. Karena kesehatan kita tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kesehatan kita tergantung dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan tentang Allah, tentang Yesus, Roh Kudus sebagai sumber sukacita itu, kita akan selalu sehat dan kuat. Dan itu bagian yang luar biasa bagi kita. Banyak cara dilakukan untuk menjaga hati agar tetap gembira. Salah satunya adalah dengan mendengar musik. Kita bersukacita, memuji Dia, mengagungkan Dia. Ketika kita memuji Dia, memuliakan Dia. Dan sumber-sumber yang disiapkan Allah itu begitu besar bagi kita. Mari kita belajar tetap bergembira di segala keadaan. Sehingga orang di sekeliling kita juga, mereka kena dari dampak positifnya. Belajarlah menikmati apapun yang sedang kita kerjakan dan alami. Bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan menginginkan kita untuk selalu tinggal di dalam Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Dia besar dan luar biasa. Dia agung dan perkasa bagi kita. Kita lihat Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Apa kata firman Tuhan di sana? Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan bagi kita. Filipi pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi memang bagian terakhir yang ketiga ini, prinsip-prinsip kekristenan yang sejati adalah membuka kepada semua orang suatu sumber kebahagiaan yang tak terbatas. Karena kebahagiaan yang tak terbatas dalam hidup kekristenan itu datangnya dari Allah, datangnya dari Kristus. Seperti kata Alkitab, sukacita yang kuberikan kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Hari ini, apa yang membuat engkau susah dan engkau sakit? Apa yang membuat engkau gundah gulana dan engkau hidup dalam sakit yang panjang? Tapi pagi hari ini kita diajak untuk
hidup bersama Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, sehingga hati yang gembira itu akan menjadi obat yang manjur. Tetap ceria, sukacita. Seorang psikolog berkata bahwa waktu engkau tersenyum, cuma 7 urat saraf yang bergerak. Tapi waktu mukamu cemberut, mukamu muka tembok, muka alias popaya manta, atau mukamu seperti durian yang tajam, yang bekerja itu 71 urat saraf akan menuntun Anda untuk menjadi lekas tua. Dan walaupun memakai makeup seperti apapun, tetap tua. Tetapi yang kau punya sukacita yang dari sorga, engkau akan menjadi orang yang tetap ceria, muda, sehat, kuat. Nama Tuhan dimuliakan. Kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi hari ini. Taruh tangan di dadamu dan katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau belajar dari firman-Mu. Aku mau dipenuhkan oleh Roh Kudus, agar sumber yang tak habis-habisnya, sukacita itu terus melimpah atas hidupku. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi bagi dia yang sakit, disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan, diberi harapan yang baru, kutuk diputuskan, digantikan berkat Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Allah melihat setiap kita. Mungkin engkau sedang menitikkan air mata, engkau sedang hancur hati karena begitu banyak beban dan persoalan. Dia ada pagi hari ini bagi kita. Kasihnya mengalir memenuhi hatimu, memberi damai, sukacita. Tersenyumlah di dalam dia, karena itu kata firman-Nya. Kesenyumanmu akan membuat engkau sembuh, engkau kuat, engkau dapat berdiri menegakkan kepalamu dan melihat pengharapan-pengharapan yang besar. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupmu. Mengalir memenuhi hidupmu. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati, jamah setiap pikiran, perasaan, jamah setiap kehendak kami Bapa. Biar kami mau Tuhan membangkitkan sukacita itu. Yesus sudah tinggal dalam hati kami. Kami sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tidak akan membiarkan Yesus tertidur, tapi kami mau membangunkan dia karena kami terus bersukacita. Sembuhkan mereka yang susah, sembuhkan mereka yang menangis, hapuskan air mata mereka. Beri sukacita kegembiraan baru, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu kata firman-Mu. Terima kasih Bapa. Jamah kami semua, pulihkan kami Bapa. Demi Kristus Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melimpah-limpah, yang melampaui segala akal itu, memenuhi seluruh imajinasi kita, memenuhi setiap pikiran, perasaan hati kita, sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Shalom.